Oh ini Deng, Ya. sama dolanan coblak-coblak suung. Oh iya, coblak-coblak suang juga. Ada lagunya kan, coblak-coblak Sungi pegalan. Nggak cukup. Welcome back Buka, Mam. again. Balik lagi bersama kita berdua. Baik lagi, ini konten pertama kita nih. Oh iya, selamat datang Ya di kan? konten kita berdua. Di Versatile. Versatile Hive. Jadi ini episode perdana yang namanya apa? Apa namanya? Gue lupa anjir. Ya. Ceki-ceki. Itu Ceki-ceki. sebenarnya slogannya. Sebenarnya itu Cek slogannya ombak. ceki-ceki, cek Ya. ombak. Jadi untuk program kali ini tuh namanya Cek Ombak, yang dimana kita akan jalan-jalan ke suatu tempat yang menarik menurut Menarik. kita. Ya kayak event-event, mungkin dari event budaya, seni, konser dan segala macamnya. Ya. Sesuai apa yang pernah kita bilang waktu itu di Betul. yang Video sebelumnya. introduction. Iya, Ya, makanya nonton introduction. video sebelumnya. Betul. Nah sekarang kita lagi dapat Cek. Lagi di mana nih? Oke, di minggu yang cukup sore ini dan Yogyakarta sedang macet-macetnya, kita lagi di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Lokasinya ada di sebenarnya di titik nol ya, deket ya. Ya deket titik nol, jadi Keraton lokasinya juga. tuh di titik nol, selatan dikit, dekatnya alun-alun utara juga. Hah, ini kidul apa? Utara ya? Utara dong, yang kidul sebelah sana. Oh yang kidul yang gue pernah jogging. Iya, kalau yang utara ini udah nggak dibuka lagi soalnya. Iya kan? Iya Udah ditutup sama pihak keratonnya, karena kan ya pihak keraton lah ya. Iyalah. Nah, fun fact-nya juga aku juga baru tahu kemarin ternyata yang pasirnya itu dari pasir laut selatan ya. Betul. Parangtritis ya kalau nggak salah. Tuh. Berarti ngeruk pakai mobil tuh ya? Ngeroknya mah pakai BQ, Oh. ngangkutnya pakai mobil. Pakai mobil. Ya. Tadi gue sempat dengar ada gamelan. Ya kan namanya. Tapi kita beli tiket dulu. Ya kan kita belum jelasin kita mau kemana. Oh iya. Nah, jadi di Sono Budoyo ini ada event pameran bukan kain batik sih. Ya pokoknya pameran kain gitu, festival yang diikutin sekitar 85 partisipan dari seluruh Indonesia. Nama itu Nusa Wastra, Living Pattern of Nusantara. Jadi langsung aja. Iya, ngulik dia bos. Aku nggak Nah, ngulik. iya loh. makanya belajar dulu bikin konten kagak riset. Iya kan gue cuman gimana Fun sih? fact. Gue lempar ke lu. Azan. Azan cok. Nah, silakan. Oke, jadi kita udah beli tiket. Kita beli tiket Kebalik. Beli tiket. Jadi di sini tiketnya terjangkau juga. 10.000. 10.000 itu untuk 10.000. dewasa. Cuma anak kecil tuh kurang lebih 5.000 dan mancanegara itu 20.000. Dan sebenarnya ada mobil keluar. Ada geser. Nah sebenarnya tadi tuh gue tuh harus bayar 20.000 karena gue mancanegara. Karena gue ada keturunan nih Cina. Gue Belgia. Iya. Gue Belgia Eden Hazard. Susu gua. tapi ya? Susu Belgia. Tanyain dong kenapa dari Cina. Kenapa tuh? Ya tanyain di panci lah. Kenapa tuh? Ya Cina aja. Lu tanya dari bokap apa nyokap itu. Oh. Udah basi. Udah basi. Agak asik ya. HP-nya yang Cina. Ya terjangkau 10.000 aja. Jadi Berapa perawatan itu yang 10.000 buat lokal. Anak-anak itu 5.000, sedangkan mancanegara itu 20. Betul. Jadi karena kita lokal, cuma sebenarnya kita kan dari luar ya. Nah sebenarnya tuh kalau Umam dari luar, dia kan ada blasteran, separuh Indo, separuh ikan lohan katanya. Gitu pokoknya. Jam berapa nih? Sekarang jam Hampir setengah 6, Setengah 6. keburu tutup, langsung aja kita masuk. Gas. Let's go. Oh guys, sekarang kita udah masuk di museumnya. Yup. Jadi ternyata kita ngiranya itu Museum Sono Budoyo itu pamerannya kebanyakan dari kain batik ya. Ternyata juga ada beberapa alat musik. Ya. Contohnya gamelan. Jadi di belakang. setelah aku baca di internet juga, ternyata Museum Sono Budoyo ini sebagai tempat penyimpanan atau perawatan juga dari benda-benda bersejarah kayak wayang, terus Wayang. keris, terus alat-alat musik kayak di belakang ini nih, boleh lihat. Gitu-gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk di area depan gate masuknya, Gate masuk. langsung disambut dengan kayak gini, alat-alat musik ini. Sebenarnya ada dua nggak sih? Apanya? Pintu masuknya sini sama sana ya? Apa Nah, beda ya? Belum tahu.
Tapi tadi kita masuknya pintu yang utama sebenarnya kayaknya. Sini Iya. pintu utama. Cuman mending kita lanjut aja masuk ke dalam. Kayaknya ada lebih hal yang menarik dalam. Di dalam ada apa ya? Ada gua. Yuk. Oke cuy, jenis dan tipe Museum Sono Budoyo ini sebenarnya apa sih? Museum Sono Budoyo itu dikategorikan sebagai museum umum dengan tipe museum budaya dan etnografi. Koleksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional, baik dalam bentuk benda seni, peralatan upacara, maupun artefak sejarah. Jenis koleksi utama Museum Sono Budoyo itu meliputi wayang kulit, wayang kayu, keris, senjata tradisional, topeng, busana adat, perhiasan tradisional, peralatan upacara, ritual keagamaan, naskah kuno, bahkan manuskrip tradisional. Koleksi-koleksi ini disajikan secara tematik untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebudayaan Jawa dan sekitarnya. Ada. Nah, di sini juga ternyata Kita lagi ada di tempat alat mengingatkan permainan. memori-memori kecil juga kita ya. Ternyata di sini ada mainan banyak banget. Nih kalau mungkin familiar banget yang apa kapal-kapal biru nih. Ini kalau dibakar gitu ya? Dibakar pakai Korek. Tok. kasih kapas tuh nggak sih? Kapas Iya, minyak, kapas. terus dibakar, terus ada ketapel, ada apa nih? Ini kayak kan ada di sana. Mana tuh? Peluit burung perkutut Nomor 56. nomor 6. Oh iya. Burung seruling bambu. Gitu-gitu main-main. Mengingat sekarang di masa digitalisasi semuanya pakai HP semuanya. Jujur cukup kecewa sih. Nostalgia bro. Benar. Nih, Jadi, gua kecil ya. Ya. Permain ini, 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 Ya. ini, ini, Hmm. ini, Hmm. ini enggak. Oh ini deng. Ya. Sama dolanan coblak-coblak suung. Oh iya, coblak-coblak suang juga. Ada lagunya kan, coblak. Sungi pengkelen tak cukup. Ya, kalian sayangnya ini buat apa penyekat Penyekat betul. Penyekat, betul. atau apa ruangan lah antar Ini nggak boleh dipegang ya? Gak boleh. Nggak boleh ya? Kalau- Don't touch. Ya kalau di rumah boleh. Kan di rumah ada lagi nih. Biasanya kan restoran-restoran yang ada unsur-unsur seninya. Raminten. Raminten betul. Betul ada kayak gini. Kalau prek. Nusa Wastra. Nah, Nusa Wasra nggak di Sono Budoyonya. Di Sono Budoyo cuman beda gedung aja. Jadi kita langsung ke sana lewat depan altar yang sangat ramai di malam minggu ini. Tuh lihat sekeliling. Ramai banget coy. ini bisa dibilang city light-nya Jogja ya. Karena Betul. emang pas kita kan lokasinya sendiri dekat tadi Alkit ya. Altar. Terus di situ juga titik nol jadi pasti macet coy. Tuh. Kita habis sholat karena kita itu tadi balik lagi aja. Nusa Wasra. Tuh udah sampai kita. Banyak di sini. Living tujuan kita. Patrons of Nusantara. Respect. Terus ada foto booknya juga ternyata di situ tuh. Nah, lihat sini. Sini juga banyak kok di sini apa di Jogja. Itu kalian kalau mau foto booth di Jogja tuh banyak banget di segala tempat, segala sisi. Contohnya. Bikin sini. Contohnya ada di Tugu. Tugu itu ada salah satu foto booth. Di situ rame banget memang, antri panjang. Ya ada ketuanya ada nggak ada ketuanya ya? Tuh ini juga ada. Itu Ya, kan? aja aku ya. Kudu Patran. Itu namanya W. Nah, kalian bisa datang aja. Oke, akhirnya kita nyampe di Nusa Wasra juga. Balik. Aku balik. Kembali. Ini bukan TV. Nyampe di Nusa Wasra. Jadi Nusa Wasra itu pameran batik, bukan batik doang sih, kain nasional. Nah, kalau aku yang baca tadi, aku baca di internet, Wasra itu adalah istilah yang merujuk pada bukan kain batik doang. Banyak. Merujuk kain nasional, Kain nasional. Nusantara ya, Indonesia. Nusantara. Yang syarat akan makna budaya, filosofi dan simbol tertentu. Betul. Dan di sini baik banget. Banyak Mari banget. kita cek satu-satu. Langsung aja. Capcus. Nah, di sini tuh ada nama Tanahan Buketan. Dia dari koleksi Museum Ranggawarsita Provinsi Jawa Tengah. Itu dia. Rangga. Tapi ini kayak familiar sih. Apa kain batiknya? Kayak sering lihat ya kita. Iya. Dulu Oh, ternyata waktu kenapa- kecil sepupuku kenapa? suka digendong pakai
sarung gitu, tapi sarungnya Ya. kain batik kayak gini. Dan kenapa yang namanya buketan? Ternyata buketan itu serapan dari bahasa Prancis yang boquet, ya kan? Boquet. Baket gak sih namanya? Baket gitu kan? Bunga. Buket. Rangkaian bunga, bener berarti. Iya. Di sini. Terus ada juga nih sebelah sini nih, nggak kelihatan. Baca, Mam. Gue mau pakai kacamata. Yaitu terus di sini juga ada yang namanya tangkolok. Terus di sini ada kain basta koka dari provinsi Maluku. Gitu. Ada orang nabrak. Nah, ini siapa mbaknya? Kalau kenal kasih tahu ya. Rasanya Lanjut kali. benang-benang berjejalin. Ini lanjut, nggak usah berhenti. Oh, iya. Dan ini Karena aku udah mau ternyata siap-siap, dia Cas. buka aja udah dari tanggal 5 Juni sampai 29 Juli kalau nggak salah. 29 Juli. Jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi Senin tutup. Jadi cuma sampai Sabtu gitu. Yap. Jadi kemungkinan kalau misalnya video ini udah di-upload ya, itu kalian masih bisa ke sini. Iya, enggak ini misalnya hari ini, malam ini ngedit upload bisa. Betul. Editor itu juga aku. Oh, editornya inilah. Kalau kalian pernah lihat di TV, nah kayak gitu, kayak di bola gitu, di Unyil ya. Iya, Ada Cok. kayak gitu. Iya, makanya jangan nonton pagi-pagi Ambyar mulu. Iya. Nonton bola, Unyil gitu-gitu. Ganti bro, nonton Benar. Unyil. Siang harusnya nonton Unyil. Nonton kita. Nah, Jadi secara tidak langsung luhur kita tuh ketika menciptakan sesuatu tuh ada nilai di dalamnya. Wah, iya. Wah, namanya seni. Iya, Tentuku seni namanya itu ada seni. tujuannya semuanya. Dan nggak semua orang bisa baca tujuan itu. Iya betul. Ya kan? Seni itu perspektif lagi. Perspektif. Itu dia. Apa setiap daerah Ada, kan ada 100 nggak? ada nih. Lanjut aja mutar. Di sini banyak banget. Di sini kayak ada kayak pohon-pohon. Bukan pohon ya, ini apa sih? Wastra ini juga tuh di setiap helai kainnya tuh juga punya motif, warna, terus bentuk, bahkan sampai teknik pembuatannya. Jadi kan Gini ya. identitas kedaerahannya beda-beda. Beda-beda. Oke, sekarang kita ada di sesi Wastra Wasesa Kain dan Kuasa. Judulnya. Nah, ini di belakang gua ada lukisan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 apa ya? Iya, betul, ke-8. di Solo itu adalah membedakannya adalah kalau Jogja itu cenderung warna putih. Ya. Oh, seperti ini. Kayak tadi. Kayak tadi. Tuh ya. Kalau misalnya Solo, Iya. kalau Solo itu cenderung lebih ke coklat atau kuning. Oke. Tuh, apalagi kalau misalnya itu pemakaiannya biasanya di ini sih apa? Jadi apa namanya? Jarit. Misal sorjan. Nah, itu ada tekniknya juga. Nanti kalau yang Solo aku kurang aku lupa inget ya. Kalau Solo itu di dalam ada garisnya. Oh iya. Ini ada lipetannya berapa? 357 kalau nggak salah. Itu. Ganjil atau genap aku nggak tahu lupa. Nah, Buat itu cewek. namanya ngowiru. Orang lipat jarik itu namanya ngowiru. Iya, ngowiru. Betul. Nah, kalau misalnya yang Jogja itu cenderung yang ada garisnya, garis ujung apa namanya? Kainnya itu warna putihnya itu di luar gitu. Mungkin cemiwil ya, boleh dicek Cemiwil. aja. Apa? Badik. Itu tuh dia tuh bukan buat pedang sebenarnya. Dia itu sebenarnya senjata yang dipergunakan untuk menusuk. Oke. Bukan Berarti pas perang gitu ya? pas gitu enggak. Menusuk ya, Tris ya? Itu sebenarnya untuk menusuk. Oh iya, gue main PB kalau memakai kris gini dia. Nggak ada kayak gini. Ya. Tris kan menusuk. Ada yang juga mukul. Chris John. Wah. Beda Chris. Ada nyanyi juga bisa. Oh, ada. Chris Martin. Luka Desta. Kalau dilihat dari sejarah, Ya. Nusantara itu kan ada persahabatan dengan Tionghoa kan. Oh, udah mau foto. Ya kan, karena zaman dahulu itu leluhur kita kan suka apa ya, tukar-tukar pengaruh ya. Berdagang juga. Berdagang. Dari perdagangan. Perdagangan itu di Gujarat, Persia, Cina, Hindia, ya kan, Arab juga. Jadi ini salah satunya nih. Gitu. Dinasti Zhou. Oh, TikTok di sini ya? Iya. Akan melalui pintu sebelah sini. Berputar kemudian Lihat sini. sebelah sini langsung ambil kanan aja. Ya mari silahkan, selamat datang.
Ini izin untuk merekam nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh asal tidak menggunakan flash. Oke. Berarti langsung kanan ya Mas ya? Nanti. Gimana? Ini kanan. Iya, ini asli berputar, kemudian keluarnya Kanan. Ya, oke. Iya mas, kita ngomongin Ini selfie. banyak yang mau foto nih. Nah, jadi itu untuk instalasinya di sini. Ini apa namanya Dew? Pas ada orang rekam. Untuk instalasi ini namanya. Jadi di sini tuh pakai Ini vaksin Naga Liman tadi. apa namanya? Proyektor. Proyektor. Jadi ini menggunakan proyektor ditembakkan ke sini. Jadi ada Iya. seperti kesannya seperti Ini medianya. Iya, ini medianya. Medianya seperti nggak tahu. kain lah ya. Mm-mm. Kain yang di ini. Di ini, Di ini. di apa itu di ini? Di apa? Lemparkan. Ditembakkan. Nah, Jadi menjadi visual yang menarik di sini. gitu. Nih. Ini tuh namanya di apa namanya kalau ini mah di Resolum tuh apa namanya? Di apa? Pakai Resolum ini? Motion. Bukan motion, kalau proyektor pakai Resolum di apa namanya? Nggak paham. Cari di Google dulu. Di apa? Bukan. Namanya Oh, yang dibentuk gitu ya? iya, Aduh, lupa. Ada kok. visual joki itu VG apa namanya? CGI. Bukan. Resolum. Ini G. Resolum pakai proyektor. Ntar dulu bisa nggak sih? Apa? Mapping. Nah, ini di mapping iya, bener. bener. Di mapping. Jadi disesuaikan dengan Pakai pentul ya? Ya medianya ya, saya ditembakkan ya kan. Nah, kalau kalian pengen lihat proyektornya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi dia udah di mapping, ditembakkan. Jadi di sini menggunakan 3 proyektor ya. Iya. Iya, 3 proyektor. Gitu. Dan ini kalau lumensnya berapa lumens ya nggak tahu. Nah, lumensnya nggak tahu tanya Mas ya. Hati-hati ya, Dew. Batiknya aja tanyain kenapa. Kenapa lumensnya? Terlalu teknik Mas. Iya. Apa ya? Ini sarang lebah. Biar ntar kalau ada lagi nih bisa ada ini. Cari ya, guys. Finally, kita sudah menamatkan Nusa Wastra Yogyakarta. Iya. Surabaya Jogja. Ya, semoga-moga bisa menjadi tontonan yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya namanya konten pertama ya kan. Kita baru bentuk. Apalagi di tempat-tempat budaya gini, jadi emang harus difilter banget untuk omongannya, perilakunya segala macam, dan nggak boleh keras-keras juga kan. Dan juga kalau kita bahas satu-satu, ada yang wah untuk Kalau di kalau kita bahas apa sih ntar dulu gantian. Kalau satu-satu juga banyak banget koleksinya, jadi kataku ini terakhir approve di sini. Keren. Jadi daripada penasaran sih, buat kalian yang di Jogja atau yang mau liburan ke Jogja, masih ada nyampe tanggal 29 Juli buat kesini. Betul. Gitu. Closing statement, sikat. Oke, closing statement kesimpulannya adalah kita patut bangga sama leluhur kita karena udah ribuan tahun ya kan kebudayaannya itu masih ada, seni-seninya. Jadi bahkan kita nggak kepikiran ya buat seperti itu, tapi leluhur kita udah kepikiran gitu. Jadi sebatapa majunya pikiran mereka yang udah dari tahun 900 Masehi bahkan ya sampai sekarang pun gitu. Jadi kita kesimpulannya adalah bangga jadi WNI. Itu salah satu alasan gua kenapa nggak kabur aja dulu, karena gua bangga jadi WNI. Yang bro rasakan setelah memberi closing statement, yang bro rasakan. Nanti kan episode selanjutnya, Jadi kan betul. ya kan, yang mungkin lebih oke lagi pembawaannya, terus bisa lebih bermanfaat lagi mungkin, ya. Jadi sekian dari kita. Ya, cek ombak, ceki. Sebenarnya kita udah nemu nama program kita. Lanjut lagi.